Keluarga Li. Mulai hari ini diasingkan ke Laut Timur. Jangan, tolong jangan. Aku tidak mau ke pulau kosong. Apa? Diasingkan ke pulau terpencil di Laut Timur. Gila, ini sih bukan dibuang namanya. Ini sih namanya liburan tapi digaji. Gue balik ke zona nyaman. Gue di kehidupan sebelumnya tumbuh besar di desa nelayan pesisir pantai. Umur 5 tahun tangkap udang. Umur 10 tahun menyelam. Dan umur 15 tahun sudah berani menantang badai topan. Hahaha. Fan R, kamu kenapa? Ayah, aku merasa sangat terpukul. Begitu membayangkan air laut dan ombak besar itu. Hatiku rasanya perih sekali. Anak baik, maafkan ayah membuatmu menderita. Mari kita segera pergi. Dasar tidak tahu diri. Bawa mereka. Ada perintah dari istana. Tanpa titah kerajaan, dilarang meninggalkan pulau ini. Hidup dan mati kalian sekarang ada di tangan takdir. Habis sudah. Tidak ada air, tidak ada makanan. Kita tidak akan bertahan lebih dari 3 hari. Aku lapar sekali. Diam kalian semua. Bisanya cuma menangis. Sekali lagi ada yang mengeluh. Percaya atau tidak, ku lempar kalian ke laut. Li Fen, apa kamu sudah gila? Berani-beraninya kamu bicara begitu padaku. Aku tidak punya waktu bermain-main denganmu. Kalau mau selamat, ikuti perintahku. Ayah, kita masih punya berapa wadah yang tersisa? Hanya tersisa yang ini. Pecah di jalan saat minum tadi. Cuma tersisa bagian bawahnya saja. Sudah cukup. Li Wen. Pergi ke sana dan cari bagian pasir pantai yang basah. Gali lubang sedalam 1/2 meter untukku. Atas dasar apa aku yang harus menggali? Aku tidak mau. Awas ya, bentar lagi kalau aku berhasil ngedapetin air, paman jangan coba-coba minum. Air. Hahaha, apa kamu udah gak waras? Sekeliling kita ini isinya cuma air laut. Terus kamu mau nyari air tawar di mana? Kalau kamu sampai bisa ngeluarin air di atas pasir pantai ini, aku bakal panggil kamu bapak. HMPH. Paman kedua, paman sendiri ya yang bilang begitu. Semuanya jadi saksi ya. Udah selesai. Cuma gini doang. Kamu pikir kita lagi main rumah-rumahan? Cuma ditutup selembar kain, terus airnya bisa masuk sendiri ke mangkok. Kamu pikir kamu itu dewa air apa? Aduh, Fan R, sudahlah, jangan main-main lagi. Mending simpan tenagamu. Jangan buru-buru, biarkan mataharinya bekerja dulu sebentar. Di bawah terik matahari yang menyengat ini, air laut pada kain basah itu akan menguap menjadi uap air. Saat uap air menyentuh permukaan kain, yang agak dingin, dia akan mengembun menjadi tetesan air. Karena bagian tengah kainnya ditekan pakai batu, sehingga membentuk corong. Tetesan air yang sudah bersih dari garam itu akan mengalir mengikuti kain dan menetes ke dalam kendi tanah liat. Aku udah gak kuat. Aku pengen minum. Kalau kamu berani minum seteguk aja, kamu bakal langsung mati. Coba lihat ke dalam lubang itu. Buset. Ada air. Beneran ada air. Gimana bisa begini caranya? Cuma pengetahuan umum biasa. Bapak, silakan minum duluan. Beneran air tawar. Fan R, kak kamu kok bisa tahu cara ginian? Pernah baca di buku. Paman kedua, omongan paman yang tadi masih berlaku, kan? Ini baru sekadar contoh. Sinar matahari di sini sangat terik. Asalkan kita gali lebih banyak lubang seperti ini. Pakai rumput laut sebagai pengganti kain led. Ini sudah cukup untuk seluruh keluarga kita. Kak Fan, kamu hebat banget. Beri aku minum seteguk saja. Tenggorokanku rasanya mau pecah. Kalau mau minum, air segini tidak akan cukup untuk dibagi-bagi. Ayo semuanya, cepat bergerak dan kumpulkan lebih banyak. Kak, airnya sudah ada. Tapi, bagaimana dengan makanannya? Kita kan tidak bisa cuma minum air saja. Makanan. Bukankah semua ini makanan? Fan, kamu, jangan menakut-nakuti ayah. Itu semua kan makhluk beracun dari laut. Dulu, para pengungsi di pesisir pantai bahkan lebih memilih mati kelaparan daripada memakan benda-benda ini. Kalian benar-benar tidak tahu apa-apa tentang laut. Perhatikan baik-baik. Nikmatnya. Kak, apa kakak sudah bosan hidup? Makan saja punyamu. Aku tidak mau makan, biarpun harus mati kelaparan. Aku tidak sudi memakan benda menjijikan seperti ini. HMPH. Baiklah. Awas ya kalau nanti kamu memohon-mohon padaku. Wah, boleh juga.
Monster laut. Ini namanya kepiting bakau besar. Kualitasnya nomor 1. Ini siput batu. Kalau ditumis pedas, rasanya juara. Ini tritip leher angsa. Orang zaman dulu menyebutnya cakar ayam laut. Benda ini hidangan laut kelas atas, loh. Bulu babi. Wah, isinya tebal sekali. Kamu benar-benar tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Kenapa? Kenapa benda ini baunya harum sekali? Tadi siapa ya yang bilang lebih baik mati kelaparan daripada makan? Bahkan belum sempat ditiup. Garing di luar, lembut di dalam. Rasanya juara, sayang sekali kurang bawang putih cincang. Fen, coba berikan ayah satu. Hati-hati, masih panas. Enak, enak banget. Sumpah, ini enak banget, hahaha. Beneran. Kak, jangan-jangan kamu sampai halusinasi gara-gara kelaparan. Gimana keadaan paman kedua? Apa racunnya sudah bereaksi? Semua hidangan mewah yang pernah kumakan di ibu kota dulu. Bahkan tidak ada apa-apanya dibanding makanan ini. Hei, sisakan satu buat aku. Aku kan anakmu. Kak, aku sudah memutuskan. Mulai sekarang, aku bakal ikut kamu terus. Kalau kamu bilang ke kanan, aku tidak akan ke kiri. HMPH, Fan R. Dulu paman kedua ini memang salah menilaimu. Mulai sekarang, kamu yang memegang kendali di pulau ini. Anakku akhirnya sudah dewasa. HMPH. Semuanya, ayo bangun. Kita adakan rapat sebentar. Semuanya. Setelah melewati malam kemarin, aku yakin kalian semua sudah menyadari satu hal. Di sini, hukum kekaisaran tidak berlaku bagi kita. Para bangsawan di ibu kota juga tidak bisa mengatur kita di sini. Yang ada di sini hanyalah hukum alam. Siapa yang tidak bekerja, akan mati kelaparan. Fan R, coba katakan. Apa yang akan kita lakukan hari ini? Tubuh tua ayah ini masih sanggup bergerak kok. Pertama, selesaikan masalah makanan. Kedua, membuat garam. Untuk makanan, tidak perlu khawatir. Begitu air laut surut, pantai ini akan menjadi pasar kita. Tapi sekarang, masalah utamanya adalah garam. Membuat garam. Fan R, kemarin kamu memang berhasil mendapatkan air tawar. Paman kedua kagum padamu. Tapi kalau membuat garam, kamu pasti sedang mengigau. Sejak zaman dahulu kala, pembuatan garam adalah rahasia negara yang diawasi ketat oleh kekaisaran. Dibutuhkan kuali besi yang sangat besar. Dan ratusan bahkan ribuan pekerja garam yang merebusnya siang dan malam. Aduh, sekarang sepotong besi pun kita tidak punya. Bagaimana kita mau merebus garam? Benar, Kak. Lagi pula, garam kasar di pinggir laut itu rasanya pahit dan sepat. Kalau makan kebanyakan, bisa bikin mati orang. Garam yang biasa kita makan di ibu kota kan garam murni. Siapa bilang aku mau merebus garam? Merebus garam itu cara bodoh yang sudah ketinggalan zaman ribuan tahun. Buang-buang waktu, menguras tenaga, dan hasilnya pun sedikit. Hari ini aku akan ajarkan satu istilah baru pada kalian. Menjemur garam. Menjemur garam. Garam. Jangan banyak omong, cepat kerja. Para wanita, pergilah ke semak-semak dan cari ranting pohon kering dan rumput kering. Sebanyak mungkin. Wang Chai, bawa beberapa pelayan ke pantai untuk memunguti kerang-kerang besar yang pinggirannya tajam. Paman kedua, Li Wen. Kalian berdua bawa sisa laki-laki yang ada dan ikuti aku. Kak, untuk apa kita ke sini? Di sini kan cuma ada batu semua. Gunakan kerang di tangan kalian. Dan bersihkan semua pasir serta kerikil di dalam lubang ini sampai bersih. Setelah itu, isi penuh lubang-lubang ini dengan air laut. Fan R, apa kamu mau menuangkan air laut ke atas batu lalu menjemurnya? Benar, justru karena mau dijemur. Sebelum tengah hari, puluhan lubang ini harus sudah terisi penuh dengan air laut. Kalau tidak penuh, tidak ada jatah makan. Ayo kerja, teman-teman. Kak, aku hampir mati kelelahan. Semua air sudah diisi penuh, lalu apa lagi? Sabar. Tunggu. Ada garam? Benar-benar ada garam. Syukurlah. Kita punya garam, kita selamat. Paman kedua, jangan. Ayah tidak apa-apa.
Li Fen, apa niat jahatmu? Bagaimana mungkin ini garam? Kamu mau meracuni seluruh keluarga kita sampai mati. Padahal aku belum menyuruhmu mencicipinya. Kamu sendiri yang maksa masukin ke mulut, kok malah nyalahin aku. Barang itu namanya air garam pekat. Di dalam air laut itu nggak cuma ada garam, tapi juga banyak kotoran dan zat asing. Kamu langsung minum begitu saja, untung gak mati keracunan. Nyawamu masih panjang. Fan R, maksudmu garam hasil jemuran ini nggak bisa dimakan? Gak cuma nggak bisa dimakan. Kalau kebanyakan makan bisa keracunan. Habis sudah. Sia-sia kita kerja keras dari pagi. Heh. Siapa bilang kerja keras kita sia-sia? Ini baru langkah pertama. Langkah berikutnya baru yang paling penting. Li Wen, cepat nyalakan api pakai kayu bakar yang dikumpulkan para wanita. Buat apinya berkobar sekuat mungkin. Setelah habis terbakar, sisakan arangnya untukku. Paman kedua, bawa beberapa orang ke pantai. Tolong gali pasir putih yang paling halus. Cuci sampai bersih pakai air. Wang Cai, cari kerikil-kerikil kecil. Perhatikan baik-baik, ini adalah jurus rahasia yang sudah lama punah. Kak, kamu lagi mainan lumpur ya? Nanti kamu bakal tahu sendiri siapa yang kayak lumpur. Paman kedua, ambil air pahit beracun yang tadi paman cicipi. Sekalian dengan garam kasar yang pahit itu. Larutkan semuanya dengan air. Lalu tuangkan semuanya ke dalam ember ini. Hah? Dituang ke situ. Bukannya nanti malah kecampur sama pasir. Ya Tuhan. Bagaimana mungkin? Air yang menetes dari sela pasir dan lumpur ternyata bisa sebersih ini. Ini namanya penyerapan karbon aktif dan penyaringan fisik berlapis. Arang bisa menyerap zat beracun dan bau tidak sedap. Sedangkan pasir dan batu menyaring kotoran. Ion magnesium yang pahit tadi, serta semua lumpur dan pasir, semuanya tertinggal di dalam ember ini. Aku nggak percaya, biar ku coba rasanya. Gak ada rasa pahit. Sama sekali nggak ada. Cuma ada rasa asin. Ngapain heboh banget sih? Ini kan masih berupa air. Ini adalah garam salju. Ini benar-benar garam salju kualitas terbaik. Bahkan garam yang dimakan kaisar pun tidak seputih ini. Apa? Ini benar-benar garam. Sudahlah, jangan bersikap kampungan begitu. Seperti belum pernah melihat dunia saja. Garam seperti ini, kalau dijual di ibu kota, bisa laku berapa? Hah? Berapa harganya? Fan, di dinasti Dakian, garam dan besi itu dimonopoli oleh pemerintah. Garam kasar biasa saja harganya puluhan wen per kati. Sedangkan garam kualitas terbaik yang seputih salju seperti ini, hanya layak dinikmati oleh kaum bangsawan dan keluarga kerajaan. Kalau dibawa ke pasar gelap, 1 liang garam salju ini setidaknya bisa ditukar dengan 10 liang perak. Bahkan bisa jadi barang langka yang tidak bisa dibeli dengan uang. 1 liang garam seharga 10 liang perak. Kak, kalau begitu, genangan air kita itu bisa menghasilkan berapa banyak garam dalam sehari? Kalau kita bekerja dengan kapasitas penuh, ditambah dengan peralatan penyaringan ini, menghasilkan 8-10 kati sehari bukanlah masalah. 10 kati. 1 kati sama dengan 16 liang. 160 liang. Dan 1 liang dihargai 10 liang perak. Kita kaya raya, kita bakal kaya raya. Kak, kau benar-benar dewa penyelamatku. Dengan teknologi ini, untuk apa kita repot-repot kembali ke ibu kota? Pulau ini adalah tambang emas kita. Tenang, tenang. Jangan berisik. Masalah garam sudah selesai. Nanti kita juga bisa membuat ikan asin. Tapi kalau cuma makan ikan-ikan kecil kemarin, dan udang kecil saja, itu tidak akan membuat kita kenyang. Li Wen, paman kedua. Ambil peralatan kalian dan ikut aku. Mau kemana, Kak? Kita mau lanjut bikin garam kan? Ini kan sama saja dengan uang perak gratis di depan mata. Bikin garam kepalamu. Bagaimana bisa punya tenaga untuk bekerja kalau perut masih lapar? Aku mau mencari tangkapan yang besar. Fan, kita tidak punya jaring. Bagaimana cara menangkapnya? Siapa bilang menangkap ikan harus pakai jaring? Paman kedua, bawa orang-orang untuk memindahkan batu. Batu yang besar di bawah. Batu yang kecil di atas. Ikuti bentuk huruf V ini. Buatkan 2 dinding batu setinggi setengah meter untukku. Bagian yang terbuka menghadap ke laut. Makin ke dalam makin sempit. Terakhir, sisakan sedikit celah di bagian ujungnya. Lalu sumbat pakai keranjang dari tanaman merambat. Ini formasi apaan lagi, Bang? Ini namanya bendungan batu. Bisa dibilang ini bubu jebakan versi kuno. Waktu air laut pasang, airnya bakal melewati dinding batu ini. Dan kawanan ikan akan ikut masuk buat cari makan. Pas airnya surut, permukaan air laut bakal turun. Begitu ikan-ikan itu sadar nggak bisa keluar, mereka bakal berenang mengikuti arus ke bagian yang lebih dalam. Ujung-ujungnya, mereka semua bakal terjebak di ujung huruf V ini. Kita tinggal datang dan ambil saja. Nggak perlu jaring, nggak perlu umpan. Ikannya sendiri yang bakal datang menyerahkan diri. Nggak usah banyak omong, cepat kerja. Ini harus selesai sebelum air pasang hari ini.
Beres, sekarang tinggal tunggu air pasang sama surut saja. Ada ikan. Beneran ada ikan. Ini, pasti ada puluhan kilo ikan, kan? Jangan bengong saja. Malam ini kita makan ikan kakap kukus. Siap. Jejak kaki ini, baru ditinggalkan hari ini. Bukannya Pulau Suigu ini pulau kosong. Terus, ini jejak kaki siapa? Sepatu bersol paku anti-selip seperti ini. Dia jelas bukan korban selamat biasa. Lebih mirip orang yang sering memanjat tebing karang. Seperti bajak laut atau kawanan bandit. Bang, cepat ke sini. Lobster ini gedenya melebihi pahaku. Sepertinya game bertahan hidup di pulau kosong ini bakal makin berat. Bang, daging lobster ini kenyal banget. Ditambah lagi sama garam ajaib ini. Rasanya makanan yang kumakan di ibu kota dulu cuma kayak pakan babi. Makan yang pelan, gak bakal ada yang merebutnya darimu. Di panci masih banyak kok. Siapa yang menyangka? Dibuang ke pulau terpencil tapi malah bisa hidup senikmat ini bagai di surga. Fan R, Paman benar-benar salut padamu. Hahaha. Paman, Li Wen, kalian bertiga bawa barang-barang dan ikut aku sebentar. Kita sedang diincar. Apa? SSST? Jangan berteriak. Hari ini, di balik semak-semak, aku menemukan sebuah jejak sepatu jerami. Itu bukan milik prajurit pemerintah. Bukan juga milik korban selamat biasa. Sepertinya ada sekelompok bandit atau bajak laut di pulau ini. Kak, jangan menakut-nakutiku dong. Aku bahkan belum sempat menikah. Fan R. Lalu harus bagaimana ini? Bagaimana kalau kita sembunyi di dalam gua batu karang saja? Bajak laut. Gawat, gawat. Kali ini kita benar-benar tamat. Para bandit itu membunuh tanpa ampun. Sedangkan keluarga kita ini cuma berisi orang-orang yang lemah dan tidak berdaya. Kalau bertemu mereka, kita sama saja seperti domba yang siap disembelih. Mau sembunyi di mana? Pulau ini kan kecil sekali. Lagi pula, kenapa harus sembunyi? Kita kan justru sedang kekurangan tenaga kerja. Nah, lihat. Tenaga kerja gratisan malah datang mengantarkan diri. Tenaga kerja. Kak, kamu sudah gila ya? Mereka pasti punya pedang dan senjata tajam. Sedangkan di tangan kita cuma ada sisa cangkang kepiting. Bagaimana caramu mau menangkap mereka untuk dijadikan pekerja? Mau melawannya pakai kepalamu. Siapa bilang kita cuma punya cangkang kepiting? Kita punya senjata kimia paling hebat di dunia. Kimia. Senjata apa? Jangan banyak tanya. Ikuti saja perintahku. Paman kedua. Segera kembali sekarang juga. Kumpulkan semua sisa abu pembakaran kayu tadi siang. Dan juga cangkang tiram yang sudah memutih karena terbakar di dalam unggun api. Kumpulkan semuanya untukku. Lalu hancurkan dengan batu sampai menjadi bubuk. Li Wen, pergilah dan tanyakan pada para wanita tentang daun bawang dan bawang putih liar yang kusuruh cari tadi siang. Sudah seberapa banyak yang mereka temukan? Pergilah ambil 1 ember sisa saringan tadi siang yang berwarna kekuningan. Air dingin beracun yang paling pahit itu, bawa ke sini. Ingat, jangan sampai tumpah sedikit pun. Kak, bawang putih liarnya berhasil ditemukan cukup banyak. Untuk apa kakak menginginkan semua ini? Untuk memberi mereka makan. Menyengat sekali baunya. Fan R, sebenarnya apa yang sedang kamu rencanakan? Kandungan utama dari semua ini adalah kalsium oksida, atau yang biasa disebut kapur tohor. Di dalam ini terdapat kandungan kalium karbonat. Dan air garam yang pahit ini kaya akan magnesium klorida. Sekarang, langkah terakhir. Sebentar lagi, apapun yang terjadi, semua orang harus menutup hidung dan mulut dengan kain basah. Lalu bersembunyi di arah atas angin, tepat di belakang unggun api. Tanpa perintah dariku. Siapapun tidak boleh keluar. Bos menciumnya tidak, baunya harum sekali. Dasar para pengecut lemah itu. Ternyata tadi siang mereka di pantai. Dan berhasil membuat garam halus yang putih bersih. Bos, tunggu apa lagi? Ayo kita langsung serbu ke sana. Semua garam seputih salju dan makanan laut itu akan menjadi milik kita. Diam, bodoh. Orang-orang ini bisa membuat keributan besar tadi siang. Jangan-jangan pemimpin mereka itu lawan yang tangguh. Tapi, biarpun dia lawan yang tangguh, di pulau terpencil ini, dia paling-paling hanya bocah ingusan. Saudara-saudara, ambil senjata kalian. Ingat baik-baik anak muda yang memimpin mereka. Langsung tangkap dia, sebelum keadaan jadi makin rumit.
Di depan sana. Serang. Sial, apa-apaan ini? Mataku, mataku, ah. Aku buta, ah. Ah, mataku, ah. Kak. Ini terlalu mengenaskan. Mengenaskan. Kalau saja tadi mereka berhasil menyerbu dan menghabisimu. Apa kamu masih akan merasa kasihan? Ah. Hajar mereka mumpung lagi lemah. Ampun, tuan-tuan, tolong jangan pukul lagi. Ampuni kami. Semua berhenti. Bawa tanaman merambat ke sini. Dan ikat erat-erat tangan serta kaki mereka. Air. Tolong beri kami sedikit air, kami mohon. Tenggorokanku rasanya seperti mau terbakar. Air. Kami butuh air. Baiklah. Li Wen. Tadi. Bukankah masih ada satu ember sisa air garam pekat di tepi pantai? Hadiahkan itu untuk mereka. Siap, Kak. Apa ini? Sepertinya kalian sudah tidak haus lagi. Sekarang, aku bertanya. Kamu harus menjawab. Kami tidak berani membantah, tidak berani. Silakan bertanya, Tuan. Hamba pasti akan menceritakan semua yang hamba ketahui. Siapa kalian sebenarnya? Ada berapa banyak lagi orang seperti kalian di pulau ini? Dengarkan ucapan kakekmu ini. Kami semua adalah tahanan yang dibuang ke pulau ini bertahun-tahun lalu. Orang-orang seperti kami. Di bagian utara pulau ini, masih ada sekitar 30 orang lebih. Mereka dipimpin oleh bos bernama Heisha. Mereka memiliki beberapa pedang yang bagus. Bahkan ada sebuah busur silang yang sudah berkarat. 30 orang lebih. Bagus sekali. Kakak tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Li Wen, coba kamu hitung. Kalau kita ingin memperluas ladang garam kita 10 kali lipat. Berapa banyak tenaga kerja yang kita butuhkan untuk membuka semuanya? Paling tidak butuh 30 orang pekerja kasar yang kuat. Dan bekerja siang malam selama 1 bulan. Nah, benar kan? Ini namanya pucuk dicinta ulam tiba. 30 pria bertubuh kekar. Semuanya adalah tenaga kerja gratis. Ini, kamu. Kamu ingin kami bekerja untukmu. Kenapa? Kamu tidak mau. Aku ini, orangnya. Sangat baik hati dan tidak tega melihat darah. Sekarang, hanya ada 2 pilihan di depan kalian. Pertama, sekarang juga aku akan melempar kalian ke laut untuk jadi makanan ikan. Kedua, mulai besok. Kalian adalah anak buahku, Li Fen. Setiap hari kalian harus memecahkan batu, membangun ladang garam, dan menangkap ikan untukku. Kerja dengan baik, makan dan tempat tinggal gratis. Makan makanan laut 3 kali sehari sampai kenyang. Dan masih ada air bersih untuk minum. Tapi kalau kerja kalian tidak becus, aku jamin kalian bahkan tidak akan bisa memohon untuk mati. Saya pilih nomor 2, saya pilih nomor 2. Saya rela bekerja bagai kuda untuk Anda. Asalkan saya bisa makan sampai kenyang. Bagus sekali. Orang yang tahu membaca situasi adalah orang yang cerdas. Kak, lalu bagaimana dengan 30 lebih bandit di sebelah utara itu? Jika mereka datang menyerang bersamaan, kita belum tentu bisa menang. Tenang saja, mereka tidak akan bisa lari. Begitu kita selesai memurnikan kelompok pertama garam seputih salju besok, mereka pasti akan datang sendiri menyerahkan diri. Nanti, kalau saatnya tiba, aku akan membuat setiap bandit di Pulau Suigu ini datang sambil menangis dan memohon untuk bekerja denganku. Sudah, Li Wen. Ikat para pekerja baru ini di batang pohon. Awasi mereka dengan ketat. Yang lainnya, silakan tidur. Besok pagi-pagi sekali, kita akan tancap gas untuk membuat garam. Aduh, pelan-pelan, pelan-pelan. Bola mataku. Kenapa berisik sekali? Tuan muda ini sedang mensterilkan matamu. Yang semalam itu sisa racun dari senjata kimia. Mengerti tidak? Kalau tidak dipanaskan dengan suhu tinggi, bola matamu itu bakal membusuk hari ini juga. Jangan, Tuan. Benar-benar tidak perlu. Mata hamba sudah jauh lebih baik sekarang. HMPH, baguslah kalau kamu sadar diri. Mau makan? Mau makan. Kalau mau makan, bersikaplah yang penurut. Nanti, jawab apa saja yang ditanyakan kakakku. Kalau berani bohong sedikit saja, tuan muda ini akan mencincangmu menjadi potongan-potongan kecil, dan memanggangmu di atas batu lempeng ini. Fan Er, apa kamu benar-benar ingin mempertahankan mereka? Para penjahat nekat ini bisa berbalik menyerang kita jika kita lengah sedikit saja. Di pulau ini,
Apa yang paling berharga? Air bersih, makanan, garam. Semuanya salah. Yang benar adalah tenaga kerja. Tenaga kerja. Benar. Keluarga kita hanya punya beberapa puluh orang saja. Sebagian besar adalah wanita dan anak-anak. Jika ingin bertahan hidup dan bahkan menjadi kaya di pulau terpencil ini, hanya dengan mengandalkan tenaga kita yang sedikit ini, kita tidak akan menghasilkan apa-apa meski bekerja setengah mati. Tapi, 5 orang ini adalah kelompok pekerja pertama kita. Ampun, Tuan, tolong ampuni hamba. Sudah, jangan bersujud lagi. Di pulau ini, orang mati lebih berharga daripada yang hidup. Tetaplah di keluarga Li untuk bekerja pada kami. Sebagai imbalannya, aku jamin kalian makan 3 kali sehari. Makanan laut sampai kenyang. Dan air tawar yang melimpah. Bagi yang kerjanya bagus, aku bahkan bisa mempertimbangkan untuk memberikan kalian kebebasan. Agar kalian bisa hidup selayaknya manusia di pulau ini. Bisa makan setiap hari. Mana mungkin ini hukuman? Ini sih namanya hidup enak. Tuan serius. HMPH, bagi mereka yang taat aturan. Aku tentu tidak akan menggunakan cara-cara kekerasan. Tapi, kalau ada yang berani melanggar aturan, dan berniat berkhianat, aku pasti akan menghukumnya dengan kejam sesuai aturan. Tanpa ampun. Ucapanku bisa dipegang. Baik, hamba pasti akan patuh. Hamba pasti akan bekerja mati-matian. Benar, apapun perintah Tuan, akan kami lakukan. Bagus. Li Wen, lepaskan ikatan mereka. Berikan setengah ekor kepiting kepada masing-masing orang. Dan 1 mangkuk air tawar. Setelah selesai makan, ada tugas yang harus mereka lakukan. Siap, Bang. Dengar baik-baik, tugas kalian adalah meratakan batu-batu karang ini menggunakan batu. Buat sampai berbentuk kotak-kotak persegi. Masing-masing harus benar-benar halus. Meratakannya. TA. Tapi tidak ada alat, bagaimana caranya? Alat. Ini dia alatnya. Di pulau ini, kepalan tangan dan otak adalah senjata terbaik kita. Jangan banyak alasan. Sebelum tengah hari, kalau aku tidak melihat 5 kolam garam yang layak, kalian hanya akan makan pasir untuk makan siang. Fan Er, dari mana kamu belajar semua ini? Ayah, di dalam buku tidak hanya ada wanita cantik, tetapi juga ada rumah emas. Keluarga Li sekarang memiliki puluhan anggota. Ditambah lagi dengan 5 bandit itu. Kebutuhan makanan dan air setiap harinya benar-benar sangat besar. Untuk makanan, kita hanya bisa menangkap ikan di air dangkal. Padahal, ikan yang benar-benar besar. Dan harta karun yang sesungguhnya ada di area air dalam. Memangnya kalau tidak ada jala, aku tidak bisa membuat bubu perangkap. Tuan Muda Fan, untuk apa Anda memerlukan tanaman rambat ini? Barang ini sangat keras dan tajam di tangan. Dipakai untuk menganyam keranjang saja susah. Kita tidak akan membuat keranjang. Kita akan membuat bubu perangkap emas untuk menangkap ikan besar. Sekarang, saatnya menyaksikan keajaiban. Wang Cai. Belah semua tanaman rambat ini menjadi bilah-bilah seukuran jari. Perhatikan baik-baik. Kunci dari alat ini ada pada desain duri terbaliknya. Yang sedang kubuat sekarang adalah kerangka utamanya. Bagian pintu masuknya harus dibuat berbentuk corong. Lebar di luar, sempit di dalam. Ini syarat penting agar target bisa masuk dengan mudah. Semua ujung bilahnya harus diruncingkan dan dipasang menghadap ke dalam. Masuknya mudah, keluarnya susah. Begitu masuk, mereka akan langsung terperangkap. Sama sekali tidak ada jalan untuk kembali. Alat ini. Apa benar-benar bisa menangkap ikan? Kak, ini malah kelihatan seperti perangkap tikus besar. Ikan? Kan bukan tikus. Mana mungkin mereka sebodoh itu sampai mau masuk ke dalam? Cih, tikus saja rela masuk perangkap demi minyak wijen. Ikan pun sama, mereka pasti akan masuk demi makanan. Hari ini, mari kita beri pelajaran kepada ikan-ikan di sini. Bos, Bos, aku sudah tidak kuat lagi. Sialan, pekerjaan ini benar-benar tidak manusiawi. Kalau terus bekerja tanpa makan siang, aku bisa mati kelaparan. Diam, apa kamu mau mati? Lepasin gua.
Sialan, biar gua kerjain. Meskipun agak kasar. Tapi lumayanlah, masih lolos standar. Masing-masing satu mangkuk air. 2 ekor kepiting bakar. Habis makan, lanjut kerja lagi. Tugas sore ini adalah haluskan 5 batu ini untukku. Kalau tidak halus, porsi makan malam kalian bakal dikurangi setengah. Ayah, paman kedua, Li Wen. Garam salju kemarin malam itu cuma uji coba. Hari ini kita mulai produksi massal dengan sistem berantai. Ayah, tolong bawa orang-orang kita. Dan lanjut kumpulkan air tawar pakai cara kemarin. Ya. Dan kumpulkan semua air dingin beracun yang kemarin digali sama para penyamun itu. Kumpulkan semuanya. Buat kita murnikan. Paman kedua. Paman yang pimpin orang-orang. Dan terus ikuti cara yang sudah kuajarkan. Memecah batu-batu baru di atas tebing batu. Jangan takut capek. Semakin banyak batu yang kita pecah, maka semakin banyak perak yang kita dapat. Kak, terus aku gimana? Aku ikut mecahin batu juga. Kamu punya tugas yang paling penting. Tugas apa? Malam ini kita akan memasang 20 bubu naga ke dalam air. Menangkap ikan pakai bubu naga ini butuh umpan. Tugasmu adalah memimpin orang-orang ke pantai untuk menggali cacing pasir. Dan mengumpulkan kepiting mati serta kulit kerang. Semakin banyak, semakin bagus. Semua itu adalah nyawa dari bubu naga kita. Menggali cacing pasir. Hewan itu menjijikan banget. Kak, apa kakak tidak bisa memberiku pekerjaan yang lebih terhormat? Misalnya, aku yang mengawasi para penyamun itu bekerja. Terhormat. Di pulau ini, bisa makan kenyang itu barulah harga diri yang sesungguhnya. Jangan banyak omong. Kalau bubu naga malam ini tidak dapat ikan, kamu sendiri yang bakal aku jejalkan ke dalam. Di sana pasti tempat berkumpulnya ikan-ikan besar. Wang Chai, ambil beberapa potong kain layar bekas yang tersisa di kapal kemarin. Dan juga tanaman rambat. Buat rakit bambu sederhana. Siap. Kak, umpannya sudah siap. Aku sudah menggalikan 2 ember besar cacing laut untukmu. Sama sisa-sisa cangkang kepiting ini, semuanya ada di sini. Bagus sekali. Ini namanya pancingan aroma busuk. Bagi ikan predator di area air dalam, ini adalah parfum paling mewah untuk mereka. Paman kedua, kalian pegang erat tanaman rambatnya dari darat. Jangan sampai rakitnya hanyut terbawa arus. Tenang saja, Fan R. Tubuh tua pamanmu ini masih kuat. Menarik rakit bambu begini saja masih sanggup. Di sini tempatnya. Turunkan perangkap nomor 1. Turunkan perangkap nomor 2. Turunkan perangkap nomor 3. Fan R, apa ini? Apa ini benar-benar bisa berhasil? Berhasil atau tidak, besok pagi juga kita bakal tahu. Ayo, mari kita lihat bagaimana perkembangan gilingan pekerja kita. Tuan Li datang. Bagus. Tenang saja, bos. Saya pasti akan mengisinya sampai penuh. Pasti akan saya penuhi. Ada jejak kaki para bandit. Mereka sudah menemukan kita. Di zaman seperti ini, kekuatan militer memang penting. Tapi orang yang memegang kendali atas ekonomi dan pasokan pangan, barulah dewa yang sesungguhnya. Tuan Muda Fan, bubu naganya mau jebol. Siapkan rakit bambu, tarik perangkapnya. Pegang erat tanaman rambatnya, jangan panik.
Tuan muda, berat sekali, tidak kuat ditarik. Di bawah sana rasanya seperti ada seekor sapi yang tersangkut. Kamu bisa nggak, sih? Mau tuan muda turun buat bantuin? Tutup mulut sialmu itu. Wang Chai, dengar aba-abaku. Ikuti tarikannya. Tarik satu kaki, ulur setengah kaki. Bikin dia sampai kehabisan tenaga. 1, 1, 2, 3, angkat. Ya ampun. Ini. Apa kita baru saja menguras habis seisi istana naga? Kita kaya raya, Kak. Cepat bawa ke atas. Bawa apanya? Berat banget. Kotak bambunya nggak muat. Paman kedua, tarik talinya ke sana. Hei ya, hei, hei ya. Mundur, semuanya mundur. Gigitan belut laut bisa sampai memutuskan tulang. Perangkap nomor 2 dapat ikan kakap besar seberat 100 jin. Kak, jujur saja padaku. Apa jangan-jangan kakak ini anak luar nikah Raja Naga Laut? Di lautan ini. Akulah Raja Naga Lautnya. Hahaha. Liu Si Chodeng, kenapa malah bengong? Lupa dengan tugas yang Tuan Muda berikan? Ya. Tuan Muda. Bahkan jika sekarang Anda menyuruh saya menimbun laut sekalipun, saya tidak akan ragu sedikit pun. Gak perlu sampai menimbun laut segala. Ikan sebanyak beberapa ribu jin ini gak bakal habis dalam sekali makan. Mulai hari ini, pabrik pengolahan makanan laut keluarga Li resmi dibuka. Semua pekerja, dengarkan perintah. Liu Si Chodeng, ajak 4 saudaramu untuk bertugas memotong ikannya. Bersihkan semua sisik ikannya. Keluarkan semua isi perutnya. Lalu cuci bersih pakai air laut. Ayah, paman kedua. Li Wen, kalian pimpin yang lain untuk mengasinkan ikannya. Gunakan garam salju kualitas terbaik yang kita murnikan kemarin. Balurkan secara merata ke dalam perut dan seluruh permukaan setiap ikan. Para wanita bertugas menggantungkan ikan yang sudah diasinkan ke rak kayu yang kita rakit tadi malam. Biarkan kering dijemur di bawah terik matahari dan angin laut. Dan proses pemurnian garamnya jangan sampai berhenti. Perluas lubang airnya sampai 50. Sambil menjemur garam, kita asinkan ikannya. Kita ubah pulau remuk tulang ini jadi pusat grosir seafood. Ayo semuanya, kerja lebih keras lagi. Kakek bilang, makan siang hari ini menunya kerapuk kukus. Porsinya banyak, dijamin kenyang. Siapa yang berani malas-malasan? Akan kutebas dia hidup-hidup. Hati-hati, pelan-pelan. Ini semua kan bisa jadi uang. Mengasinkan ikan pakai garam kepingan salju. Kaisar saja tidak semewah ini. Kau tahu apa? Bodoh. Bagi Fan R, ini namanya hidangan laut premium resep rahasia. Kalau dibawa ke Jiangnan, satu kati bisa dijual seharga 10 tael perak. Awas, ada bahaya. Semuanya, siaga. Ini, orang-orang dari kelompok hiu hitam. Wah, ramai sekali ya di sini. Kukira siapa yang begitu hebat, sampai bisa bikin keributan besar di pantai selatan ini. Ternyata cuma domba-domba gemuk yang baru datang. Cuy, Liu si muka codet. Dasar pengecut tidak punya tulang punggung. Bisa-bisanya kau jadi anjing bagi para tahanan buangan yang baru datang. Serigala mata satu, jangan banyak bacot lu. Aku sekarang ini karyawan resmi grup Li, tahu. Makan minum ditanggung, dapat tunjangan pula. Kau pikir kau siapa? Hah? Berani-beraninya bikin kacau di tempat kakek Li. Grup Li, kelompok sampah macam apa itu? Sepertinya kau sudah bosan hidup. Hari ini, aku menjalankan perintah bos. Untuk menagih uang keamanan kalian. Si muka pucat yang memimpin itu. Dengar baik-baik aturan main di pulau ini. Pendatang baru wajib menyerahkan semua makanan, wanita, dan harta benda. Melihat kalian dapat ikan sebanyak ini hari ini. Dan juga ini. Dari mana asal garam seputih ini? Brengsek. Garam ini sama sekali tidak pahit.
Kak Serigala, ini garam upeti kualitas terbaik. Ini harta karun yang harganya selangit. Apa? Hahaha. Langit akhirnya membuka mata. Hari ini emang takdir gue buat kaya raya. Bantai semua laki-laki, jangan sisakan satu pun. Bawa para wanita dan semua garam ini untuk dipersembahkan kepada bos. Bang, gimana ini? Mereka punya busur silang. Ah, aroma apa ini? Kenapa bisa sewangi ini? Mau. Turunkan senjatamu. Gue bisa ambil sendiri. Silakan saja kalau berani melepas panahmu. Tapi aku jamin. Begitu anak panah itu kau lepaskan. Bukan cuma semangkuk sup ini yang akan hilang selamanya. Tapi 30 bandit kalian di utara juga akan kehilangan sepenuhnya kesempatan untuk bertahan hidup di pulau ini. Kau berani mengancamku? Liu si codet. Kasih tahu orang-orang Udik yang kurang wawasan ini. Dengan apa kita menjamu kalian kemarin malam? Omong kosong. Gue habisi kau dulu. Tunggu dulu. Kau, si serigala mata satu, kan? Anak buah hiu hitam. Sebelum kau membunuhku, minum sup ini dulu sedikit. Biar mati dalam keadaan kenyang. Anggap saja ini sambutan hangat dariku sebagai tuan rumah. Kau, tidak takut padaku? Apa kau menaruh racun di sup ini? Untuk membunuhmu. Aku tidak perlu racun. Jangan sentuh aku, sudah 3 tahun. Akhirnya aku bisa makan makanan yang layak. Hahaha. Enak. Enak banget. Aku bisa menjamin sup seperti ini selalu ada setiap hari. Bukan cuma sup saja, tapi juga ada lobster kukus, tumis kepiting bakau besar, dan kakap laut kualitas terbaik. Kalian tidak perlu membunuh orang dan mempertaruhkan nyawa. Asalkan kalian bekerja untukku. Ayo, cepat kerja. Kekayaan di sini tidak akan habis kalian rampas bahkan dalam 10 turunan. Sekarang, aku beri kamu satu tugas. Bawa kantong garam ini dan cepat enyah ke utara untuk menemui bosmu. Katakan pada Heisa. Mulai hari ini, aturan di pulau ini sudah berubah. Aku tidak peduli dulu dia itu bajak laut atau bandit. Mulai sekarang, di Pulau Suigu, aku, Li Fen, yang menentukan. Jika dia ingin membawa 30 saudaranya itu untuk terus hidup melarat bahkan sampai tidak bisa makan kenyang. Silakan saja datang dan pertaruhkan nyawa melawanku. Aku jamin, aku akan membuat mereka menyesal telah lahir ke dunia ini. Namun, jika dia ingin hidup layak seperti manusia, ingin makan hidangan laut mewah setiap hari, dan ingin menggunakan garam kepingan salju kualitas terbaik ini, sebelum matahari terbit besok pagi, suruh dia membawa semua orang untuk meletakkan senjata, dan melapor ke pantai selatan. Baik. Saya akan segera menyampaikan pesan Anda. Kak, tindakanmu ini seperti melepaskan harimau kembali ke hutan. Bagaimana kalau Heisa itu tidak mau tunduk? Dan besok menyerang ke sini membawa 30 orang? Apa yang harus kita lakukan? Apa kita benar-benar harus menggunakan gas beracun? Tenang saja. Tidak ada yang bisa menolak pekerjaan dengan fasilitas makan dan tempat tinggal gratis 27. Apalagi di Pulau Gersang tempat jin buang anak ini. Kekuatan kapital jauh lebih mengerikan daripada pedang. Kalaupun kemungkinan terburuknya terjadi. Jika Heisa memang keras kepala dan tidak bisa dinasihati, maka besok pagi, aku akan membuatnya merasakan apa itu, pembebasan jiwa secara fisik, yang sebenarnya. Semuanya, cepat gerak. Sebelum hari gelap hari ini, kita harus selesai mengasinkan semua ikan ini. Lalu gantung di rak pengering. Besok kita akan menyambut sekelompok tenaga kerja gratis yang baru. Brengsek. Badai dan ombak ini sudah bertiup selama 3 hari berturut-turut. Bahkan rumput laut pun tidak ada yang bisa dipanen. Bos, kalau terus begini, sebelum para saudara dihabisi oleh pasukan pemerintah, kita semua akan mati kelaparan duluan di pulau rongsokan ini. Bos. Aku sudah kembali. Kemana saja kamu pergi? Bukannya aku menyuruhmu pergi ke selatan untuk mengawasi kawanan tahanan buangan yang baru datang itu. Apa ada barang berharga yang kamu bawa pulang? Mana para wanitanya? Mana makanannya? Bos,
Lepaskan dulu tanganmu. Dengarkan aku dulu, bos. Bos. Coba bos lihat. Apa ini? Ini. Garam. Kenapa bisa seputih ini? Cobalah, bos. Sama sekali tidak pahit. Hanya ada rasa asin. Benar-benar tidak ada rasa pahitnya. Sialan, ini kan garam upeti dari istana kerajaan. Dari mana kamu mendapatkan ini? Dari tangan para tahanan buangan yang baru itu, bos. Bagaimana bisa mereka punya barang langka yang sangat berharga seperti ini? Bos, ini. Mereka sendiri yang membuatnya. Omong kosong. Membuat garam itu butuh kuali besi raksasa milik Departemen Garam dan Besi. Dan butuh ratusan pekerja garam. Mereka cuma puluhan orang tua, lemah, sakit-sakitan, dan cacat. Mau pakai apa mereka membuatnya? Hah? Bos, ini benar-benar nyata. Aku melihatnya sendiri dengan mata kepalaku. Mereka membuat puluhan kolam air. Lalu menjemurnya begitu saja di bawah matahari. Dan air yang mengering semuanya berubah menjadi garam seperti ini. Bukan cuma itu saja. Mereka juga punya alat ajaib yang disebut bubu naga. Cukup dilempar begitu saja ke dalam laut. Lalu saat diangkat, isinya ribuan kilogram ikan besar. Seluruh pantai Sutan kini dipenuhi oleh ikan. Menumpuk tinggi bagai gunung. Ribuan kilo ikan. Menumpuk setinggi gunung. Bos, si cowok pesolek yang memimpin mereka itu namanya Li Fen. Dia bahkan sempat memberiku semangkuk sup. Sup itu rasanya benar-benar bukan dari dunia ini. Dia bilang, asalkan kita mau bekerja untuknya. Sup seperti ini. Dan juga daging serta ikan yang melimpah. Dijamin kenyang. Setiap hari bakal dikasih sepuasnya. Bekerja. Seumur hidupku, aku tidak pernah bekerja untuk orang lain. Dia cuma si cowok pesolek yang bulunya saja belum tumbuh. Berani-beraninya dia menyuruhku bekerja bagai kuda untuknya. Saudara-saudara, di sebelah selatan, ada tumpukan daging dan ikan setinggi gunung. Ada juga garam salju yang harganya tak ternilai. Karena mereka cuma sekelompok orang tua dan sakit-sakitan yang jumlahnya hanya puluhan. Maka mangsa empuk yang jatuh dari langit ini adalah milik kita. Ambil senjata kalian. Besok pagi-pagi sekali. Kalian semua ikut aku pergi ke selatan. Rampas semuanya. Jarah sampai habis. Bos, jangan lakukan itu. Si Li Fen itu bukan manusia. Dia itu iblis. Si Codet Liu dan 5 orang lainnya. Bahkan belum sempat mendekatinya. Sudah dibutakan oleh sejenis kabut beracun. Sekarang mereka diikat di pantai sambil disuruh memecahkan batu. Kalau kita nekat melawan, kita hanya akan cari mati. Minggir. Saat aku merajai lautan, dia masih menetek di kandungan ibunya. Aku ingin lihat sendiri. Sehebat apa kabut beracun sialannya itu. Memang golok gue yang paling hebat. 30 orang saudara. Masa masih gak bisa bersin satu cowok lembek itu? Bang, menurut abang, si hiu hitam itu bakal datang hari ini gak? Gimana kalau dia beneran bawa pasukannya buat taruh mati-matian? Apa belasan pengawal kita ini bisa menahan mereka? Menahan? Kenapa harus ditahan? Ada tamu datang berkunjung. Kita justru harus menyambut mereka dengan sangat hangat. Tamu. Fen. Mereka itu bajak laut kejam yang suka membantai tanpa ampun. Bagi saya, mereka semua itu tenaga kerja yang sangat berkualitas. Siaga. Mundur semua. Jadi, kamu yang namanya Li Fen. Benar, saya sendiri. Sudah sarapan belum? Kalau belum, di panci masih ada sedikit bubur abalon. Gak usah sok akrab sama gua, sialan. Si serigala mata satu bilang, kamu mau gua kerja buat kamu? Ngaca dulu sana, dasar gak tahu diri. Kalau kamu pintar, serahkan semua garam dan ikan itu. Biar jasad kalian tetap utuh nanti. Serahkan. Niat baikku tertuju pada rembulan. Namun sayang, rembulan justru menyinari selokan. Karena kalian menolak jalan yang damai. Biar ku perjelas situasinya buat kalian. Kalian merampas ikanku. Paling hanya cukup untuk makan 10-15 hari. Setelah 10 hari, bagaimana? Mau kembali makan rumput laut? Mau kelaparan lagi? Tapi kalau aku mati, tidak ada yang bisa membuat garam seputih salju. Dan tidak ada juga yang bisa membuat perangkap ikan. Yang kalian rampas itu cuma makanan untuk sekali kenyang saja. Tapi, kalau kalian ikut denganku, aku jamin kepada kalian, mulai hari ini, kalian tidak perlu lagi menjalani hidup yang serba tidak menentu seperti ini. Setiap hari kalian bahkan bisa makan nasi kuah kaldu lezat ini. Selain itu, begitu jalur perdagangan sudah terbuka nanti, aku bahkan bisa membagikan uang perak kepada kalian.
Biar kalian bisa menikah dan punya anak di sini. Lalu membangun desa kalian sendiri. Bisa makan nasi kuah kaldu lezat setiap hari. Dapat uang perak pula. Kita tidak perlu lagi merampok dan mempertaruhkan nyawa. Omong kosong. Saudara-saudara, jangan tertipu oleh hasutannya. Kita tangkap saja dia. Lalu paksa dia menyerahkan cara membuat garam. Bukankah itu lebih gampang? Serang dia. Kak, awas. Sudah dikasih hati, malah minta jantung. Kau benar-benar berpikir aku tidak bisa membereskanmu tanpa kabut racun. Hah, aku bisa memberi kalian jalan untuk hidup. Tapi aku juga bisa mengirim kalian langsung ke alam baka. Jangan bunuh bos. Kami menyerah. Kami mau bekerja. Dasar kalian pengecut tak bertulang. Heisha, era keemasanmu sudah berakhir. Sekarang, secara resmi aku beritahukan padamu bahwa kamu telah diterima bekerja di pabrik pengolahan hasil laut Liku. Jabatanmu adalah Kepala Keamanan merangkap Kepala Divisi Produksi. Sudah termasuk makan dan tempat tinggal gratis. Kalau kerjamu bagus, bakal ada uang bonusnya. Hah, kok malah melongo? Ayo cepat ucapkan terima kasih pada Bos Lee. Sana, bawa semua anak buahmu. Sana mengantre di dekat kuali. Masing-masing dapat 1 mangkuk sup makanan laut. Dan 2 potong ikan asin. Setelah selesai makan, segera ganti dengan seragam kerja kalian. Dan bersiaplah untuk mulai bekerja. Terima kasih, Bos Lee. Semudah ini mereka ditaklukkan. Tanpa mengerahkan 1 prajurit pun. 30 bajak laut itu langsung menjadi budak keluarga kita begitu saja. Paman kedua. Ini bukan namanya budak. Ini namanya pekerja industri. Selanjutnya, kita akan memperluas skala produksi. Dengar semuanya. Pabrik pengolahan makanan laut Lee mulai hari ini resmi beroperasi sepenuhnya. Li Wen. Siap. Katakan saja, Kak. Sekarang kamu dipromosikan menjadi kepala personalia merangkap pencatat hasil kerja. 35 orang ini. Kamu yang bertanggung jawab untuk mendaftarkan dan mendata mereka. Berikan setiap orang 1 papan nama kayu yang diukir dengan nomor masing-masing. Berapa banyak pekerjaan yang mereka lakukan. Kamu harus mencatatnya dengan sangat jelas. Paman kedua. Fan R. Paman di sini. Paman dipromosikan menjadi direktur keuangan merangkap kepala pergudangan. Garam yang diproduksi setiap hari. Ikan asing. Maksudku, ikan asin. Semuanya harus paman catat dan masukkan ke dalam gudang. Tanpa nota izin dariku. Siapapun tidak boleh menyentuh 1 gram garam pun. Ya, ayah di sini. Ayah akan menjadi direktur kehormatan pabrik. Yang bertanggung jawab mengawasi kedisiplinan di seluruh pulau ini. Siapa yang berani bikin onar? Langsung lapor padaku. Hiu hitam. Saya di sini, bos. Kamu bawa 10 orang. Bentuk tim konstruksi 1. Pergi ke tengah pulau untuk menambang batu. Tebang semak-semak. Dan di belakang area pantai. Bangun barisan pondok pekerja untuk menahan angin. Serta rak penjemuran yang lebih besar. Kalian juga harus menggali 2 sumur air tawar. Liu si Codet. Silakan beri perintah, bos. Kamu bawa 10 orang. Bentuk tim kimia 2. Tugas kalian. Perluas ladang garam. Aku ingin dalam waktu 3 hari. Setengah dari area pantai ini. Semuanya sudah rata menjadi kolam garam berbatu. Sehingga hasil produksi kita bisa berlipat ganda. Serigala mata 1. Saya di sini, bos. Kamu bawa 15 orang. Bentuk tim tangkap 3. Tugas kalian. Ikuti Wang Chai setiap hari. Untuk mengangkat perangkap ikan. Dan memasangnya kembali. Lalu, semua ikan yang ditangkap setiap harinya. Harus dibersihkan dan dicuci sampai bersih. Kemudian serahkan kepada para wanita untuk diasinkan. Terakhir, sore ini, aku sendiri yang akan mengajarkan kalian sebuah teknik yang sangat rahasia. Yaitu cara membuat terasi khas Laut Timur. Ini adalah produk andalan pabrik kita. Kelak, kita akan menjualnya sampai ke ibu kota. Dan menghasilkan banyak uang. Kalian semua paham? Paham, bos? Kami paham. Terima kasih makanannya, bos. Paman kedua. Li Wen. Sini, belajar tekniknya. Kak, udang ini kok kecil sekali. Gimana cara makannya? Buat nyelip di gigi aja kurang. Benda ini gak buat dimakan langsung. Tapi untuk dibuat pasta. Heisha, kakimu sudah dicuci bersih belum? Sudah. Bos, aku berendam di laut selama 1 jam. Bahkan sudah kugosok pakai pasir. Dijamin gak ada baunya lagi. Bagus, naiklah dan injak-injak. Hah, injak. Iya, injak yang kuat. Injak sampai semua udang ini hancur. Sampai jadi lumat. Sudah. Sini keluar. Ini namanya fermentasi kadar garam tinggi. Udang rebon sangat mudah busuk. Tapi setelah ditambahkan banyak garam kristal, konsentrasi garam yang tinggi akan membunuh bakteri pembusuk.
Di bawah terik matahari, protein dalam daging udang akan terurai menjadi asam amino. Setelah belasan hari, pasta ini akan berubah menjadi berwarna merah muda. Bumbu premium yang aromanya semerbak, yaitu terasi udang. Apa ini beneran enak? Baunya agak amis, ya. Awalnya memang amis. Begitu fermentasinya selesai, itu bakal jadi teman makan nasi yang paling juara. Benda ini juga awet disimpan. Disimpan 1 atau 2 tahun pun tidak akan busuk. Sangat cocok untuk pengiriman jarak jauh dan dijual ke pedalaman. Lang, coba pikir, dulu waktu kita jadi bajak laut. Apa sih yang kita cari? Bos, bukankah cuma demi sesuap nasi? Omong kosong. Kita dulu sebut itu makan. Itu sih namanya makan pakan babi. Apalagi setiap hari. Kita harus ketakutan setengah mati takut dipenggal prajurit kerajaan. Coba lihat sekarang. Tidak perlu membunuh orang. Tidak perlu hidup dalam ketakutan. Setiap hari cuma kerja fisik sedikit. Sudah bisa menyantap makanan yang bahkan kaisar tua itu baru bisa menikmatinya, kelezatan tiada tara ini. Masih ada barak untuk tidur. Tidak usah tidur di gua berbatu yang berjamur lagi. Aku sudah memutuskan. Mulai sekarang, siapapun yang berani menyentuh sehelai rambut Bos Lee, aku yang pertama akan menebasnya. Apa masa depannya jadi bajak laut? Mengikuti Bos Lee adalah tempat berlabuh terbaik bagi kita semua. Bos benar sekali. Hidup Bos Lee. Lihat itu. Kekuatan militer hanya bisa membuat orang tunduk sementara. Keuntungan dan harapan baru bisa membuat mereka setia sampai mati. 35 orang ini hanyalah permulaan. Saat produk kita berhasil membuka rute pelayaran menuju Jiangnan untuk ditukar dengan lebih banyak peralatan besi, kain, dan bahan pangan, aku akan membuat Pulau Suigu ini menjadi penguasa tunggal di seluruh Laut Timur. Fan Air, ayah percaya padamu. Kak, besok kita mau melakukan apa? Apakah kita akan pergi mengambil telur burung laut? Telur burung kepalamu. Besok, tim konstruksi mulai membuat tembikar. Tim nelayan pergi ke laut dalam untuk mencari ambergris. Tim ladang garam, lipat gandakan produksi garam untukku. Siapa yang tidak bisa memenuhi target, akan kupotong bonusnya. Ayo, cepat sedikit. Belum makan? Ya. Ikat rap penjemuran itu kuat-kuat. Kalau sampai ada 1 ekor ikan saja yang jatuh, ku kelupas kulitmu dan ku gantung kau di atas sana. Fan Air, apa si Heisha ini bisa dipercaya? Aku lihat tatapan matanya masih tampak agak kejam. Ayah, di pulau ini, siapa saja yang bisa memberi mereka makan akan dianggap sebagai orang tua kandung sendiri. Heisha itu orang yang pintar. Dia tahu kalau ikut denganku, dia bisa makan enak. Tapi kalau merampok sendiri, dia hanya akan kelaparan. Selama teknologi inti kita tetap di tangan sendiri, mereka tidak akan bisa berkhianat. Teknologi inti, istilah baru yang unik. Baiklah, ayah percaya padamu. Jadi, apa rencanamu hari ini? Kamu tidak berniat cuma cungkil gigi seharian di sini, kan? Mana mungkin. Skala pabrik pengolahan makanan laut kita ini masih terlalu kecil. Meskipun ikan asin bisa tahan lama disimpan. Tapi di pulau ini, air tawar adalah sumber kehidupan yang utama. Lagi pula, kita juga perlu variasi makanan. Makan makanan laut setiap hari. Bisa-bisa aku berubah jadi kepiting nanti. Kamu mau pergi melihat bagian tengah pulau? Kata Heisha, di sana ada kabut beracun. Dan juga binatang buas. Mau kaya memang harus berani ambil risiko, kan? Lagi pula, semalam aku mengamati langit. Sepertinya beberapa hari ke depan akan ada badai besar. Sebelum hal itu terjadi, kita harus menyiapkan persediaan air tawar yang cukup dan berbagai jenis makanan. Sekalian melihat apakah ada peluang lain untuk mencari uang. Fan Air, ajak aku juga. Aku di sini memecahkan batu dan menumbuk garam. Sampai kulit tanganku terkelupas semua. Kamu mau ngapain? Lihat kelinci saja bisa bikin kamu ngompol di celana. Fan Air, badan paman kedua ini masih kuat, kok. Ajak paman biar bisa bantu membawakan barang-barangmu. Baik, paman. Li Wen dan Wang Chai. Kita berempat saja yang pergi. Ayah, awasi orang-orang Heisha di sini, ya. Kalau mereka berani bermalas-malasan, ayah keluarkan saja sisa terasi semalam untuk mereka cium baunya. Biar mereka ngiler setengah mati. Haha, kamu ini memang banyak akal bulusnya, nak. Bos, cepat kembali, ya. Kalau kalian bertemu kabut beracun, tutupi mulut dengan kain yang dibasahi air kencing bocah, itu sangat ampuh. Enak saja, kamu saja yang pakai air kencing bocah. Semuanya, hati-hati. Perhatikan langkah kaki kalian, jangan sampai menginjak ular berbisa. Kak Fen, mana ada harta karun di sini? Semuanya cuma pohon. Nyamuknya gede banget lagi. Paman, coba paman lihat tanah ini. Hitam legam begini. Apa bagusnya? Dipakai buat mengasinkan ikan saja tidak bisa. Ini namanya tanah humus. Subur banget sampai berminyak. Kalau kita bisa menemukan lahan datar di pulau ini,
lalu memakai tanah ini untuk menanam sayuran. Meskipun hanya menanam ubi jalar atau kentang, itu sudah cukup untuk menyambung hidup kita. Ubi jalar dan kentang, apaan itu? Memangnya seperti apa? Itu sejenis umbi manis yang tumbuh di dalam tanah, kandungan patinya sangat tinggi, dan sangat mengenyangkan kalau dimakan. Ternyata ada makanan sebagus itu di dunia ini. Bisa kenyang tanpa harus menanam padi. Nanti kita pasti akan memilikinya. Tugas kita sekarang adalah mencari air. Dengar, ada suara air. Ternyata air tawar, syukurlah. Kualitas air ini jauh lebih bagus daripada air mineral sekarang. Wang Chai, taruh penandanya di sini. Buat tanda yang jelas. Besok, suruh Hiu Hitam bawa orang buat nyari bambu ke sini. Biar kita alirin air ini ke perkemahan kita. Ini dia yang bakal jadi penyambung hidup kita. Ayo kita jalan menyusuri aliran air ini ke hulu. Siapa tahu ada hal menarik lainnya. Bang Fen, buah di sana kelihatannya enak banget. Bisa dimakan gak? Jangan sentuh. Ini namanya cabai rawit hutan. Kelihatannya merah, tapi sekali gigit, pedasnya bisa bikin kamu mempertanyakan arti hidup. Pedas? Bukannya itu berarti beracun. Enggak beracun, ini bumbu masak. Ini beneran barang bagus loh. Kalau dicampur pas lagi ngebumbu ikan. Selain bisa ngilangin bau amis, juga bisa nambahin cita rasa. Kalau terasi sama kecap ikan kita mau dijual mahal. Barang ini nih kuncinya. Bumbu, barang ginian beneran bisa jadi bumbu. Petik semuanya, bawa pulang. Jangan sisakan satu butir pun. Itu elang laut kepala hitam. Cepat pergi, jangan sampai kita diincar. Paman, coba lihat batu-batu putih di sana mirip apa? Bukannya itu cuma gumpalan kotoran burung. Itu gumpalan kera karena burung laut keseringan berak. Di pulau ini, kalau barang lain emang jarang. Tapi kalau barang ginian sih melimpah ruah. Gumpalan kotoran burung. Paman, di pulau ini. Selain ayahku sama kalian. Apapun yang bisa kulihat. Bahkan kotoran burung sekalipun. Aku, Li Fen, bakal bisa mengubahnya jadi emas. Jadi emas, Fen. Kamu lagi demam ya? Itu namanya batu fosfat. Atau biasa disebut guano burung laut. Orang zaman dulu nggak paham. Burung-burung laut ini makannya ikan sama udang sepanjang tahun. Makanya, di dalam kotoran yang mereka buang, terkandung banyak banget fosfor sama nitrogen. Di pulau terpencil ini, setelah menumpuk dan melapuk selama ribuan tahun, akhirnya terbentuklah batu mineral alami, fosfor dan nitrogen. Benda apaan itu? Barang ini adalah pupuk alami terbaik di dunia. 100 kali lebih bagus daripada kotoran babi atau kotoran sapi. Waktu kita masih di ibu kota, berapa banyak hasil panen yang bisa dihasilkan ladang-ladang itu dalam setahun? Itu karena tanahnya kurang subur. Tapi kalau kita pakai bubuk dari batu guano ini sebagai pupuk. Fen Er, kamu serius? Tentu saja, kapan sih aku pernah membohongi kalian? Garam dan besi memang dimonopoli pemerintah. Tapi pupuk ini kan tidak ada yang mengawasi. Kita giling jadi bubuk, lalu jual ke Jiangnan. Coba kalian hitung, betapa besarnya ladang uang ini. Sikat, Kak Fen. Kita naik dan angkut sekarang juga. Kembali, kamu cari mati, ya. Apa kamu tidak lihat burung-burung sialan itu? Menangkap ikan dan membuat garam butuh skala besar. Menambang ini juga butuh skala yang sama. Butuh teknologi dan juga keselamatan. Terus harus bagaimana? Melihat gunung emas di depan mata tapi tidak bisa disentuh. Hati ini rasanya gatal banget, bikin gregetan. Tenang saja, gunung emas ini tidak akan lari kemana-mana. Black Shark dan kelompok bajak lautnya itu. Bukankah dulu keahlian mereka memanjat tebing dan meluncur pakai tali? Pekerjaan ini benar-benar cocok sekali untuk mereka. Besok, suruh Black Shark membawa semua anggota tim keamanan. Bawa tali rambat dan keranjang kemari untuk menambang. Siapa saja yang berani bermalas-malasan. Porsi makan malamnya akan dipotong setengah. Bos, akhirnya kalian kembali juga. Apa kalian sempat terkena kabut beracun? Kalian tidak sampai pakai air kencing anak kecil, kan? Minggir sana. Lihat ini apa? Apakah buah merah berbintil ini bisa dimakan? Cuy. Beracun, bos. Hahaha. Kenapa teriak-teriak? Ini kan bumbu masakan. Malam ini kita tumbuk ini untuk bumbu ikan asin. Dijamin harumnya bikin kamu ketagihan. Bukan cuma bumbu penyedap saja. Setelah kita menemukan kebun sayur air tawar nanti, kita tidak perlu lagi minum air saringan yang pahit itu setiap hari. Besok, Aisha, kamu bawa beberapa orang untuk mengalirkan air. Mengalirkan air sih gampang, bos. Tapi, ini semua bukan sumber penghasilan terbesar kita. Aisha, waktu kamu masih jadi bajak laut dulu,
Kamu pasti sering memanjat tebing untuk menjarah barang, kan? Jelas dong, bos. Bos, kemampuan saya ini adalah yang nomor 1 di pulau remuk tulang kita. Bagus. Jadi bajak laut di pulau ini tidak ada masa depannya. Kepalamu bisa dipenggal kapan saja. Tapi kalau kalian bekerja denganku, aku bisa membawa kalian menuju puncak kejayaan. Ini namanya batu guano sakti. 1 bongkah bisa ditukar dengan 1 karung pangan. 1 keranjang gendong penuh sama dengan 1 keping perak. 1 keranjang gendong kotoran burung. 1 keping perak. Bos, Anda tidak sedang bercanda, kan? Benda itu benar-benar harta karun. Kapan tuan muda ini pernah membohongi kalian? Kalian sudah merasakan garam seputih salju itu, kan? Kalian juga sudah memakan ikan naga bumi, kan? Dan sebentar lagi, kalian juga bisa menikmati sup ikan cabai ini. Besok, siapapun yang bisa mengumpulkan 10 keranjang batu guano untukku, makan malamnya akan ditambah 2 potong ikan asin, dan sup cabai akan disediakan sepuasnya. Siap, bos. Kami pasti lakukan. Besok, siapa saja yang berani bermalas-malasan? Aku, Heisha, yang akan pertama kali menebasnya. Ayo, kumpulkan kotoran burung demi keping perak, ayo. Fan R. Kamu hebat sekali. Hei, Kak. Besok setelah kita mengumpulkan kotoran burung dan menukarnya dengan perak, bisa tidak belikan aku seorang pelayan perempuan? Dasar tidak berguna kamu ini. Aduh. Semuanya, kumpul darurat. Ini tanda-tanda badai topan. Kak, ada apa? Aku lagi ngitung ikan asin nih. Sebenarnya ada apa sih? Semuanya, sekarang juga, jalankan rencana darurat topan tingkat 1. Bos, warna langitnya nggak beres nih. Ini tanda Raja Naga Laut mau murka. Dulu kalau cuacanya kayak gini, pasti ada beberapa orang kita yang mati di dalam gua tebing. Di tanah kekuasaanku ini. Bahkan Raja Naga Laut pun harus tunduk padaku. Heisha, bawa 10 orang paling kekar bersamamu. Ambil terpal minyak anti-air terakhir kita. Dan tutupi sampai benar-benar rapat. Tindih sekelilingnya pakai batu besar seberat 100 kati. Jangan sampai ada celah sedikit pun. Di dalam sana itu sumber kehidupan kita. Siap. Paman kedua, bawa orang-orang ke bara kerja. Pindahkan semua ikan asin yang sudah kering, tempayan terasi. Dan juga batu guano yang baru kita kumpulkan. Semuanya ke dalam gua batu yang kering itu. Ayah, ajak para wanita dan Li Wen. Bongkar talang bambu penampung hujan yang kita buat kemarin. Isi penuh semua tempayan tanah liat dan ember kayu dengan air tawar. Lalu bawa masuk ke dalam gua. Wang Cai, bawa orang-orang ke pantai. Tarik semua perangkap ikan dan rakit bambu. Seret semuanya ke darat kalau bisa. Kalau nggak bisa diseret, tinggalkan saja. Bos, semuanya sudah beres. Ayo kita juga cepat masuk ke gua buat sembunyi. Anginnya sudah mulai kencang nih. Masuk gua. Fan R, untung ada kamu. Kalau enggak, seluruh harta kita hampir habis tak bersisa. Kenapa harus takut? Badai pasti berlalu, dan pelangi bakal muncul. Biarkan kawan-kawan istirahat dulu. Nanti kita makan hotpot bareng. Kak, apa itu hotpot? Cabai dicincang halus lalu direbus jadi kuah sup. Terus tinggal cemplungin keong laut sama kepiting bakau ke dalamnya. Bisa ikut bos kayak gini, dikasih jadi dewa pun aku nggak bakal mau. Ayo keluar, kita lihat seberapa parah kerusakan aset kita. Kak, cepat lihat ke laut. Kenapa teriak-teriak sih? Ada emas di laut. Hah? Fan, kita selamat. Kita bisa pulang ke daratan. Berkat restu leluhur, langit tidak membiarkan keluarga Li punah. Pulang ke daratan. Ayah, paman kedua. Apa kalian lupa kalau kita ini tahanan pengasingan? Tanpa titah langsung dari kaisar. Kembali ke daratan secara diam-diam itu hukuman mati. Kecuali kalau otak juragan kapal dagang itu sudah geser. Mana mau dia menyelamatkan puluhan tahanan pengasingan seperti kita? Terus. Harus bagaimana? Kita cuma bisa pasrah melihat mereka pergi begitu saja. Pergi. Sudah masuk ke wilayahku. Mana bisa pergi sebelum kuperas habis? Li Wen, Heisha, bawa oleh-oleh spesial kita. Hari ini, tuan muda ini akan memberi pelajaran pada saudagar udik dari Dakian ini. Apes banget, sialan. Bisa-bisanya terdampar di pulau gersang antah berantah begini. Oh. Ternyata masih ada orang hidup di sini. Melihat pakaian kalian,
Pasti tahanan yang dibuang oleh istana, kan? Kurang ajar sekali bicaramu. Mundur. Saya, Li Fen, adalah penguasa Pulau Suigu ini. Juragan Qian, Anda adalah tamu yang datang dari jauh. Anda pasti terkejut karena terkena badai topan tadi, kan? Hahaha, penguasa pulau. Seorang tahanan buangan berani-beraninya menyebut diri sebagai penguasa pulau. Benar-benar lelucon paling konyol sedunia. Sudah, cukup. Aku tidak punya waktu untuk omong kosong denganmu. Cepat pergi ke gunung dan tebang pohon untukku. Lalu isi 10 ember air sampai penuh dan bawa ke kapal. Ini setengah karung beras. Walau agak berkutu, ini cukup untuk makan kalian 2 kali. Kalau kerja kalian bagus, aku akan beri hadiah kain bekas untuk berteduh dari hujan. Apa yang lucu? Dasar kalian rakyat jelata tidak tahu diri. Apa kalian belum pernah melihat beras? Hah? Hahaha. Kak, si gendut ini. Bisa-bisanya ngasih sedekah setengah karung beras berjamur dan berkutu ke kita. Ya ampun, astaga. Barang kayak gini, kepiting pun ogah makannya. Lancang, kalian bosan hidup, ya. Lindungi bos. Kalian mau apa? Aku ini orang dari Asosiasi Dagang Jiangnan. Berani kalian sentuh aku, itu sama saja dengan pemberontakan. Hei Sha, mundur. Jangan menakut-nakuti dewa keberuntungan kita. Bos Qian, di wilayah kekuasaanku. Simpan saja kesombonganmu itu. Sekarang, bukannya kamu yang sedang bersedekah padaku. Tapi aku yang sedang mempertimbangkan apa mau berbisnis denganmu atau tidak. Berbisnis. Hanya bermodalkan sekelompok tahanan buangan yang bahkan makan saja susah seperti kalian. Selain nyawa kalian yang tak berharga itu. Apalagi yang bisa kalian pakai untuk berbisnis denganku. Pasir. Bahkan untuk membeli pasir pun, kamu tidak layak. Li Wen, keluarkan barangnya. Bos Qian ini pedagang kelontong lintas wilayah utara dan selatan. Tentu saja pandanganmu sangat tajam. Bagaimana kalau coba lihat punyaku ini? Ini adalah 3 produk unggulan dari pabrik pengolahan makanan laut kami. Ini yang pertama. Ikan kakap kering kualitas premium khas Laut Timur. Dijemur di bawah terik matahari untuk mengunci kelezatan dan aroma segarnya. Serta bisa disimpan sampai bertahun-tahun tanpa membusuk. Bagaimana bisa? Ikan kering ini sama sekali tidak bau amis. Ditambah lagi, kristal-kristal putih di permukaannya ini. Ini. Tidak mungkin. Garam yang dipakai untuk mengawetkan ikan ini jelas bukan garam pemerintah yang ada di pasaran. Selera yang tajam, Bos Qian. Kalau begitu, sekarang mari kita lihat barang yang kedua. Ini. Apa ini? Garam salju kualitas terbaik buatan keluarga Li. Tanpa rasa pahit, bebas dari kotoran, dengan tingkat kemurnian 99%. Ya Tuhan, astaga. Garam salju. Ini benar-benar garam salju yang legendaris itu. Bahkan garam biru yang dipakai oleh Kaisar saat ini pun. Bahkan tidak sebanding dengan 1/10 dari yang ini. Tuan Pulau Li, ada berapa banyak garam seperti ini di tanganmu? Aku mau semuanya. Tidak peduli berapapun harganya. Aku, Qian Dafu, akan memborong semuanya. Jangan terburu-buru, Bos Qian. Aku masih punya barang ketiga di sini. Ini namanya saus makanan laut. Cukup 1 tetes untuk menumis, mencampur nasi, atau membuat sup. Bahkan jika itu hanya kubis yang direbus dengan air biasa. Rasanya akan berubah menjadi hidangan mewah yang luar biasa. Cobalah. Sungguh ajaib. Ini semua benar-benar barang ajaib. Berikan hargamu. Garam salju ini, ikan kering ini, dan saus ajaib ini. Akan kutukar dengan emas, perak, dan sutra dari kapalku. Berapapun yang Anda minta, akan kuberikan. Hah. Emas dan perak. Bos Qian, di pulau terpencil ini. Emas dan perak bahkan terlalu keras untuk dipakai menyeka pantat. Aku tidak butuh uangmu. Lalu apa yang Anda inginkan? Selama aku, Qian, sanggup memberikannya. Yang kuinginkan sangat sederhana. Pertama, kosongkan kapal dagangmu. Serahkan semua perkakas besi, wajan besi, pedang, dan kapak di kapalmu. Bahkan setengah dari paku kapal pun harus ditinggalkan. Kedua, serahkan semua benih tanaman, kain, terpal anti air, dan seluruh kayu bersih yang kalian bawa. Ketiga, tinggalkan 3 tukang kayu tua dan tukang besi dari kapalmu untukku. Tuan Pulau Li. Perkakas besi ini adalah komoditas strategis yang diawasi ketat oleh istana. Lagi pula, jika setengah dari perkakas besi ditinggalkan, apa yang akan digunakan pengawalku? Bagaimana kapalnya? Diperbaiki, belum lagi para tukang kayu. Dan tukang besi itu, mereka semua adalah ladang uangku. Tidak mau bertukar? Tidak apa-apa. Hei Sha, antar tamu keluar. Li Wen, buang sampel garam ini ke laut. Jangan. Saya tukar. Bagus, paman kedua, bawa orang naik ke kapal untuk periksa barang. Hei Sha, suruh anak-anak angkut semua barang ini. 1 jin besi ditukar dengan 1 jin ikan kering. 1 gulung kain ditukar dengan 1 toples terasi. Lalu,
Bagaimana dengan garam salju kualitas terbaik itu? Garam salju itu adalah komoditas strategis. Aku ingin menukarnya dengan sebuah janji darimu. Janji apa? 6 bulan lagi, bawalah kapal terbesar dan terkuatmu. Bawalah biji besi murni, persediaan bahan pangan yang melimpah, dan bahan baku mesiu. Lalu, datanglah kembali ke Pulau Remuk Tulang untuk mencariku. Pada saat itu, aku tidak hanya akan memiliki garam salju, tapi aku juga punya sesuatu. Benda ajaib yang bisa melipat gandakan hasil panen Dakian untuk kujual kepadamu. Melipat gandakan hasil panen. Benar sekali. Jadi, singkirkan keserakahanmu itu. Jika dalam 6 bulan kau tidak datang, atau malah membawa pasukan untuk memburuku. Ingatlah bahwa kau sudah memakan garamku. Aku punya cara untuk melenyapkan keluarga Kian Mu tanpa sisa. Saya sungguh tidak berani. Hamba bersumpah. 6 bulan lagi, hamba pasti akan membawa semua pasokan untuk menghadap Tuan Pulau. Sebuah kekuatan raksasa yang mampu mengguncang urat nadi kehidupan Dakian. Kini telah bangkit. Kita kaya, kita benar-benar kaya raya. Kak, dengan semua panci besi dan kain ini, kita tidak perlu lagi hidup seperti orang liar. Akumulasi modal awal selesai. Dengan adanya peralatan besi, kita bisa menempa peralatan yang lebih canggih. Dengan adanya benih, kita bisa membuka lahan dan bercocok tanam. Dengan adanya para perajin, kita bisa membuat kapal dan mesin. Tanpa perlu sistem fiksi. Tanpa perlu kekuatan instan. Cukup dengan pola pikir industri dan keunggulan pengetahuan untuk melibas mereka semua. Perhatian, semuanya. Mulai besok, industri Bradley resmi didirikan. Akan kubuat pulau terpencil ini mengeluarkan asap hitam revolusi industri pertama bagi dinasti Dakian. Buset. Ada serangan musuh. Hiu hitam berkhianat. Serangan Palalu. Matahari sudah tinggi sekali. Hari ini industri Bradley kita potong pita. Kamu sebagai manajer malah masih asyik mimpi di sini. Kak, aku cuma takut, kalau aku bangun dari mimpi ini, semua barang ini bakal hilang. Si gendut kemarin royal banget, ya? HMPH, royal apanya? Dia cuma tahu kalau garam salju ini bisa bikin dia kaya raya. Seluruh pekerja berkumpul. Halo, bos. Bagus. Sepertinya kalian semua sudah istirahat dengan cukup. Kemarin kita sudah berhasil mengumpulkan modal awal kita. Sekarang kita punya kain. Kalian tidak perlu lagi berpakaian compang-camping seperti orang liar. Para wanita, dengarkan perintahku. Potong semua kain-kain ini. Dan buatkan untuk semua pekerja. Masing-masing 2 pasang seragam kerja yang rapi dan ringkas. Kita ini perusahaan resmi. Jangan sampai kita kelihatan seperti geng gembel lagi rapat. Terima kasih atas pemberiannya, bos. Sudah, jangan terburu-buru menangis. Hari ini masih banyak pekerjaan yang bikin kalian mandi keringat. Kalian bertiga, keluar. Ampun, Raja, tolong ampuni nyawa kami. Orang tua ini cuma seorang tukang besi. Dan 2 orang ini adalah murid saya. Bos Kian meninggalkan kami begitu saja. Di pulau terpencil ini. Bukankah ini sama saja dengan menunggu mati? Siapa bilang aku menyuruh kalian menunggu mati? Aku justru sangat membutuhkan tenaga terampil seperti kalian. Guru tua, siapa marga Anda? Ah, tidak usah terlalu sungkan. Marga saya Tai. Orang-orang biasa memanggil saya Lautai. Lautai, emang mantap. Di pulau ini, tidak usah panggil aku raja. Panggil saja aku Bos Li. B. Bos. Berapa gaji yang diberikan Kian Dafu kepada kalian? 1 bulan 2 tael perak. Aku akan bayar kalian 20 tael. Kalau tidak bisa membuat barang yang kugambar, akan kubuang kalian ke laut untuk berendam. Paham? Kalau pedang dan pisau biasa, itu perkara mudah. Tapi di pulau ini, tungku pandai besi pun tidak ada. Kalau tidak ada, ya buat. Industri berat keluarga Li. Hari ini resmi dibagi menjadi 2 divisi besar. Departemen Ekologi Pertanian dan Departemen Manufaktur Industri Berat. Paman kedua, Li Wen. Departemen Pertanian kuserahkan kepada kalian. Bawa 20 pekerja. Ambil benih yang kita tukar kemarin. Lalu pergilah membuka lahan di area lereng landai di tengah pulau. Fen, memang benar kita punya benih. Tapi tanah di sana kurang subur. Kalau ditanam, Paman khawatir. Tanaman kita tidak akan tumbuh dengan subur. Kalian lupa dengan batu kotoran burung yang kita kumpulkan kemarin. Hancurkan semua batu kotoran burung itu. Giling sampai jadi bubuk. Lalu ambil jeroan sisa kita membersihkan ikan setiap hari. Kepala udang busuk, campurkan dengan ranting dan daun kering, serta bubuk kotoran burung tadi. Kemudian kubur bersama-sama di dalam tanah. Membuat kompos. Kotoran burung ditambah jeroan ikan. Apa ini benar-benar bisa berhasil? Ini namanya pupuk organik majemuk fosfor dan nitrogen. Ini adalah teknologi pertanian paling mutakhir. Kalian mengerti sains tidak?
Sih, lakukan saja apa yang kukatakan. 1 bulan lagi, aku akan membuat pulau ini dipenuhi tanaman hijau yang subur. Kalau tidak ada hasilnya, kalian berdua harus menjilat kotoran burung setiap hari. Jangan, kami pergi sekarang juga. Sekarang, bagian intinya. Sobat, kemari dan lihat ini. Kau tahu barang apa ini? Bos, ini mirip tungku alkimia. Bukankah menempa besi itu cuma pakai tungku tanah liat dan kipas? Kenapa bos menggambarnya setinggi ini? Ini namanya tanur tinggi. Ini digunakan untuk melebur baja. Lautai, meskipun peralatan besi yang ditinggalkan Kian Dafu untuk kita cukup banyak, tapi semuanya cuma besi mentah berkualitas rendah dan besi bekas, rapuh dan lunak. Jika kita ingin bertahan di pulau ini, bahkan untuk menghadapi kelompok besar bajak laut nanti, kita tidak bisa mengandalkan besi rongsok seperti ini. Kita harus melebur baja karbon tinggi sendiri, menghasilkan baja cair. Bos, itu tidak mungkin. Bahkan master pembuat pedang dari ibu kota pun hanya bisa membakar besi sampai membara. Bagaimana mungkin besi bisa mencair? Butuh api sekuat apa untuk melakukan itu? Di dunia ini, tidak ada yang tidak mungkin. Yang ada hanyalah suhu yang kurang panas. Hei Sha. Siap, bos. Hehehe. Bawa beberapa orang untuk menggali tanah liat kuning yang paling lengket. Campurkan dengan pasir halus dan jerami kering. Lalu injak-injak sekuat tenaga. Lautai, bawa kedua muridmu. Gunakan tanah liat tahan api ini dan batu-batu di pulau. Untuk membangun tungku ini sesuai gambar cetak biru yang kubuat. Dinding tungkunya harus tebal dan kokoh. Dan bagian dalamnya harus mulus. Wang Cai, bawa beberapa orang untuk mengumpulkan pelindung kulit bekas yang kita barter kemarin. Dan terpal kanvas yang robek. Karena kita tidak punya alat peniup angin, kita harus merakit sendiri pompa hembusan kaki aksi ganda. 1, 2, 3, injak. Desain lubang masuk udaranya. Kelengkungan ruang dalamnya. Benar-benar mahakarya yang luar biasa. Begitu api ini dinyalakan, semua panasnya akan terkunci di dalam. Bos, tungkunya sudah kering dianginkan. Arangnya juga sudah siap. Dan semua besi rongsokan itu sudah dihancurkan dan siap digunakan. Fan R, apa menara tanah liat ini benar-benar bisa melelehkan besi? Lihat saja nanti. Masukkan pecahan besi, tambah arang. Selapis demi selapis, ratakan ke dalam dan jangan berhenti. Tutup bagian atasnya, sisakan lubang udara. Tim pompa, naik ke pedal. Injak sekuat tenaga. Heyo, heyo. Astaga. Terus injak, jangan berhenti. Bos, panasnya sudah pas, buka lubang tungkunya. Air. Besi cair. Benar-benar besi cair. Meleleh. Besi mentah ini benar-benar bisa meleleh jadi cairan. Demi para leluhur. Aku, Lautai, tak disangka bisa melihat keajaiban seperti ini seumur hidupku. Ini masih belum apa-apa. Metode pemurnian baja. Aduk. Biarkan besi cair ini lebih banyak terkena udara. Ini namanya metode pemurnian baja. Terus aduk tanpa henti. Agar serbu karbonnya terbakar habis. Dengan begitu, besi mentah ini akan berubah menjadi baja berkarbon tinggi. Bajanya sudah siap. Jepit dan keluarkan. Bawa ke landasan tempa. Tempa. Gunakan palu terbesar. Pukul sampai semua kotoran di dalamnya keluar. Celupkan ke air. Bos, pedangnya sudah jadi. Aku belum pernah melihat bilah yang sekuat ini. Li Wen. Pergi ambil satu. Pedang baja standar dakian yang ditinggalkan Kian Dafu kemarin. Kak. Tapi itu kan pedang bagus milik tentara resmi. Ketajamannya bahkan bisa memotong sehelai rambut. Hari ini, biar kutunjukkan pada kalian apa itu kesenjangan teknologi industri. Hei Sha. Angkat pedang guan itu dan posisikan mendatar. Perhatikan baik-baik. Wah. Pedang sakti. Ini benar-benar pedang sakti yang bisa menebas emas dan membelah batu giok. Bos, Anda benar-benar reinkarnasi Luban dan titisan Ouyezi yang turun ke bumi. Ya ampun. Dengan senjata ini, siapa lagi yang perlu kita takuti di lautan ini? Datang 1, bantai 1. Datang 2,
Tebas keduanya. Dalam 10 hari. Bagikan pedang tempur ini kepada setiap anggota keamanan. Selain itu, punya pedang saja masih belum cukup. Lautai, beberapa hari ke depan, selain menempa pedang, pertebal dan perkuat strukturnya. Aku ingin kamu membantuku membuat beberapa benda kecil. Dan juga, Heisa, apa yang dikatakan para bandit sebelumnya memang benar. Bawa beberapa orang ke pantai untuk mengumpulkan cairan beracun itu. Jeroan ikan yang sudah sangat membusuk. Campurkan dengan air cabai dan air minyak beracun kita. Lalu masukkan ke dalam guci tanah liat tipis yang mudah pecah. Dan segel sampai rapat. Karena kita ingin mendirikan negara. Bagaimana mungkin kita tidak menyiapkan senjata? Kak, apa kamu sedang bersiap untuk perang? Apa situasinya memang separah itu? Lebih baik bersiap tapi tidak digunakan. Daripada butuh tapi tidak bersiap sama sekali. Lagi pula, intuisiku mengatakan bahwa masa pemulihan yang damai di pulau terpencil ini akan segera berakhir. Bos, gawat. Kenapa harus panik? Ada bajak laut. 3 kapal besar sedang menuju ke arah kita. Itu adalah raja bajak laut terbesar di Laut Timur. Si Janggut Merah. Janggut Merah itu kabarnya membantai orang tanpa berkedip. Bahkan angkatan laut kerajaan pun tidak berani mengusiknya. Dia itu bandit kelas kakap. Habislah kita. Kali ini kita benar-benar tamat. Kenapa harus panik? Kedatangan Janggut Merah justru sangat tepat. Aku justru sedang pusing karena populasi di pulau terpencil ini terlalu sedikit. Dan proses pembukaan lahan baru berjalan sangat lambat. Semua karyawan, dengarkan perintah. Bersiap untuk siaga tempur tingkat 1. Hari ini, mari kita tunjukkan pada kawanan bajak laut itu. Apa akibatnya jika berani mengusikku? Li Fen. Nasib mereka akan sangat mengenaskan. Bersiaplah menyambut tamu-tamu kita. Si Jenggot Merah. Raja Iblis Pengacau Laut Timur. Habislah kita sekarang. Fen Er. Sebaiknya kita menyerah saja. Menyerah. Paman kedua. Apa paman sudah jadi bodoh karena terlalu lama tinggal di ibu kota? Berharap bajak laut memegang janji. Heisha. Dao Baliu. Duyan Lang. Hadir, bos. Kalian dulu juga pernah jadi bajak laut, kan? Coba beritahu bosmu ini. Apa aturan main si Jenggot Merah? Kemanapun si Jenggot Merah pergi, semua akan dibumi hanguskan. Bahkan, kita bisa dibakar hidup-hidup. Kalian dengar itu? Di pulau ini, kita tidak punya jalan untuk mundur. Di belakang kita adalah samudera luas. Dan di depan kita adalah kawanan bajak laut yang kejam. Hanya ada satu cara jika ingin bertahan hidup. Yaitu kita harus menjadi jauh lebih kejam daripada mereka. Si Jenggot Merah, Cih, di mata bosmu ini, mereka hanyalah 1000 tenaga kerja gratis. Dan modal awal bagi grup Li kita untuk melonjak tinggi. Heisha, apa yang kau takutkan? Bahkan pedang milik tentara kerajaan pun bisa ditebas putus oleh pedang ini. Untuk apa takut pada sekumpulan orang udik yang hanya memegang rongsokan? Warg. Sumpah setia sehidup semati kepada bos. Bos benar sekali. Siapapun yang berani datang, akan kita habisi. Sumpah setia sehidup semati kepada bos. Bagus sekali. Si Jenggot Merah itu sangat sombong dan angkuh. Mereka pasti bakal memilih pantai landai di sebelah selatan kita untuk mendarat langsung dari depan. Tempat ini bakal jadi kuburan mereka. Semuanya, dengar perintah. Masuk ke status siaga 1. Bos, di depan itu Pulau Remuk Tulang. Ucapan si gendut Kiandafu itu memang tidak salah. Memang ada asap yang mengepul dari pulau ini. Sepertinya ada orang yang sedang mengolah perkat atau membuat garam. Garam salju. Pedang sakti. Bagus sekali. Tahanan buangan bernama Li Fen itu. Ternyata lumayan menarik juga. Bisa-biasanya dia menjinakkan si imut hiu hitam itu. Hahaha, saudara-saudara. Serang. Garam salju dan pedang bajanya. Semuanya bakal jadi milik kita. Haha, mereka pasti ketakutan setengah mati sampai sembunyi di dalam gua. Saudara-saudara, ayo seret mereka keluar. Arg. Telapak kakiku. Aduh, sialan. Pantatku. Kakiku.
Hiu hitam. Keluarkan guci tanah, lihat pembuta mata kita. Ambil semuanya. Lemparkan sekuat tenaga. Serbu. Perih sekali, mataku. Sialan, sialan. Sihir macam apa ini? Li Fen, bakal kutebas kau. Bos, sebaiknya kita mundur saja. Pulau itu dilindungi oleh dewa. Mundur apanya? Aarg. Saudara-saudara, si muka mulus itu tidak punya kemampuan apa-apa. Dia cuma bisa main trik licik saja. Syarat air kapal kita terlalu dalam. Turunkan sekoci. Semuanya, serbu bersamaku. Aku tidak percaya kita tidak bisa. Oho, si jenggot merah turun tangan sendiri rupanya. Sepertinya dia masih belum puas dengan pelajaran kimiaku. Wang Cai, ambil guci minyak api khas Laut Timur milikmu itu. Dan siapkan untukku. Sasarannya, kapal utama si jenggot merah. Lemparkan sekuat tenaga. Kalau mau memanah prajuritnya, panah dulu kudanya. Kalau mau menangkap gerombolannya, tangkap dulu rajanya. Akan kubakar habis rumahmu dulu. Serang. Cepat, gunakan obor. Kak, aku belum pernah memanah. Jangan banyak omong. Cukup arahkan ke sana saja. Kebakaran, bos. Li Fen, akan kubunuh kau. Maju semuanya. Siapapun yang berhasil menebasnya, akan kuhadiahi 100 tael perak. Serbu. Akhirnya datang juga. Hei Sha. Tim keamananmu. Melatih pasukan selama 1000 hari. Hanya untuk digunakan di saat seperti ini. Seluruh tim keamanan, dengar perintah. Hari ini, aku akan membuat para bajak laut ini tahu apa itu hantaman fisika. Serbu. Tuan Pulau Li, aku menyerah. Aku, si jenggot merah, menyerah. Aku mohon, Tuan Pulau Li, beri aku jalan untuk tetap hidup. Aku bersedia menyerahkan semua hartaku kepada Anda. Aku bersedia membawa semua saudaraku untuk mengabdi sebagai budak kepada Anda. Menjadi budak. Jenggot merah, kau salah. Di pulau ini, bahkan untuk menjadi budak pun, kau sama sekali tidak layak. Aku sudah memberi janji manis pada Qian Dafu. 6 bulan lagi, dia akan datang mencariku membawa bahan pangan dan bubuk mesiu. Tapi aku juga tahu, pedagang seperti Qian Dafu, di sepanjang jalan menuju Pulau Remuk Tulang, pasti sering berpapasan dengan kapal dagang lain. Bahkan, mungkin dia sudah lama membocorkan kabar tentang Pulau Remuk Tulang, yang memiliki garam kristal salju. Kepadamu, jenggot merah, bagaimana? Bagaimana bisa dia tahu hal itu? Karena itulah, bos ini sudah lama menunggumu datang. 200 anak buahmu itu, dengan senang hati sudah kuambil alih. Mereka akan menjadi pekerja terbaik bagi grup Li. Bos, kita benar-benar untung besar kali ini. Bukan cuma menangkap lebih dari 200 tawanan, tapi kita juga dapat 3 kapal besar. Beritahu orang-orang baru ini. Mulai hari ini, mereka resmi menjadi karyawan grup Li. Lau Tai. Hamba di sini, bos. Bawa orang-orang untuk mengumpulkan semua rongsokan besi para bajak laut itu. Kumpulkan semuanya. Lalu lebur kembali. Aku ingin kau menggunakan baja karbon tinggi yang baru saja kita tempa. Untuk membuat ram penabrak dan pelat pelindung baja yang paling kokoh. Bos,
Kalau menempa senjata saya mengerti. Tapi ram penabrak dan pelat pelindung baja ini untuk apa? Tentu saja untuk merombat total kapal perang kita. Aku akan mengubahnya menjadi kapal dagang bersenjata milik Dakian yang tak tertandingi. Kak, jenggot merah ini miskin sekali sih. Di palka bawah bahkan tidak ada sebatang emas pun. Isinya cuma padi dan kacang-kacangan berjamur hijau seperti ini. Tahu apa kamu? Di kepalamu itu. Cuma ada makan dan tidur saja. Barang ini, asal tunas di dalamnya belum benar-benar mati. Masih bisa dijadikan benih. Kak, di pulau kita ini isinya cuma batu dan pasir. Kalau ditanam, memangnya bisa tumbuh apa? Selama bos ada di sini. Dari celah batu pun bos bisa memeras keluar 2 liang minyak. Paman kedua Li Wen. Departemen Pertanian, segera jalankan rencana lumbung pangan laut. Jangan biarkan orang-orang baru itu menganggur. Hehe, belum makan? Ya. Mana kekuatan si janggut merah yang biasa menebas orang itu? Tuang semuanya ke dalam lubang. Tambah air dan fermentasikan. Tebar pupuk, tabur benih, lalu siram. Sudah tumbuh tunas, Kak. Benar-benar tumbuh tunas. Tanahnya subur luar biasa, Fan R. Bos, meskipun lambung ketiga kapal apung ini kokoh, tapi bagian haluannya sudah hancur terbakar bom pembakar kita. Kalau ini dibawa berlayar lalu terkena ombak besar, pasti akan langsung hancur. Hancur. Di dalam kamus bos tidak ada kata itu. Lautai, bawa semua yang kamu lebur di tanur tiup beberapa hari ini. Angkut semua baja karbon tinggi itu kemari. Aku mau memakaikan rompi anti peluru pada ketiga kapal kayu rongsokan ini. Gunakan paku besi untuk memasang benda ini di bagian haluan. Asal ada benda ini. Kapal dagang keluar gali. Bisa langsung di tengah laut. Menabrak hancur kapal bajak laut manapun yang berani menghalangi jalan. Tapi kapal kayu seperti ini paling takut dengan serangan api. Tempa besi mentah menjadi pelat besi setebal setengah inci. Lapisi seluruh bagian di atas garis air. Bos, tali busur ini terlalu tebal. Bahkan 10 pria kekar pun tidak akan sanggup menariknya. Gunakan katrol. Bos hebat sekali. Angkatan laut Dakian pun bisa kita tenggelamkan. Tetap rendah hati, kita hanya melakukan pertahanan diri. Kapalnya sudah selesai diperbaiki. Siapkan muatan pertama. Ayah, paman kedua. Markas kami percayakan pada kaliannya. Kalau ada masalah, jangan sungkan-sungkan. Berhati-hatilah saat pergi ke Jiangnan. Kita ini kan cuma orang buangan. Bagaimana kalau sampai aparat? Tenang saja, tinju kita cukup kuat kok. Aturan itu, kitalah yang buat. Bentangkan layar, saatnya berlayar.